habis mau isya kebakaran Pasar Bojong. Api cukup luas. Kebakaran hebat melanda kawasan Pasar Bojong, Kecamatan Kedung Waringin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa malam. Api semakin membesar. Kobaran api yang mulai terlihat sekitar pukul 19 dengan cepat menyebar dan melahap sejumlah bangunan lapak milik para pedagang. Warga sempat dilanda kepanikan setelah amukan si jago merah terus meluas ke bagian lain bangunan pasar. Petugas pemadam kebakaran Kabupaten Bekasi yang dibantu warga berusaha memadamkan api yang terus membesar akibat hembusan angin yang kencang. Pihak berwenang masih menyelidiki penyebab kebakaran yang melanda pasar ini dan warga diimbau tetap waspada serta menjauh dari area kebakaran demi keselamatan. Pap cipapap preman-preman. Wow, pap cipapap metropolitan. Ini harusnya bisa jadi soundtrack nggak cuma Jakarta ya, tapi Enggak ya dong, harus di seluruh berbagai Indonesia wilayah ya kayaknya. Iya, karena walaupun menjadi inspirasi lagu ya, tapi ini kembali meresahkan ya rasanya kehadiran preman-preman ini. Ya betul sekali. Dan memang sekarang ya operasi preman untuk menuntaskan seluruh jenis preman. Baik itu tukang palak yang ini parkir liar ya Bayu ya. Kemudian juga ada preman jalanan yang bahkan ada juga yang sampai malakin warga memang harus segera diberantas kayak di Bandung, Jawa Barat. Ini pemirsa beberapa hari lalu ini ada orang yang malakin buruh yang baru gajian. Coba tuh baru gajian baru dapat uang Ya tapi udah ampun. dipalakin dengan kita di pemaksaan tadi. Padahal ya tanpa adanya preman juga habis gajian pasti dipalakin listrik ya kan, terus belum lagi banyak kali Suaminya dipalakin istrinya. nah aplikasi-aplikasi di handphone yang Betul, berbayar cicilan. ya kan, cicilan itu apakah bukan pemalakan juga sebenarnya, tapi Betul. kebutuhan ada manfaatnya. Kalau misalkan dipalakin sama orang yang tidak dikenal bahkan tidak bekerja juga buat apa ya kan, jadi Betul memang harus ditertibkan. Betul ya. Ya, dan banyak cara yang dilakukan. Dan kalau di Bandung ini ada untuk nangkep preman, polisi menyamar jadi preman juga supaya keren. bisa disadap gitu mungkin ya. Keren. Kalau kita disuruh nyamar jadi preman bisa nggak ya? Kayaknya Ya. susah kalau buat saya. Saya malakin hati orang aja nggak bisa. Curhat. Udah berapa lama? Aduh, jadi lanjutin. Ya, tapi itu tadi adalah satu trik yang mungkin termasuk jitu ya untuk tadi menangkap preman-preman. Semoga nggak ada preman nonton ini ya, jadi nggak tahu ya. Ya, Kalau tapi misalkan ada yang nyamar betul, juga. ada yang lebih berbahaya dari segala Apa macam tuh, jenis Yasmin? preman. Bayu adalah preman berdasi Aduh. yang urusannya sama KPK, sama kejaksaan itu yang paling kacau lah pokoknya. Walaupun saya berdasi, tapi saya bukan preman hari ini. Apa dong? Saya nungguin pre sih saya. Tapi benar, kalau preman berdasi, udah pasti yang ngurusin adalah KPK dan jaksa nantinya. Betul Ya. sekali. Nah, informasi-informasi ini nantinya kita rangkum sedemikian rupa, udah khusus untuk Anda pemirsa, tentunya di Sindo Today. Program yang akan menghadirkan informasi-informasi terhangat hari ini bersama saya, Bayu Pradana. Dan saya Yasmin Natania pemirsa, sebelum kita memulai seluruh rangkaian Sido Today, redaksi kami telah menyiapkan 3 berita pilihan. Ini dia. Menyamar jadi preman, polisi memberantas aksi premanisme. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo memenuhi panggilan pemeriksaan di Barreskrim Polri terkait kasus dugaan ijazah palsu. Mega bintang Lionel Messi dinobatkan menjadi pemain sepak bola terbaik sepanjang masa versi Federasi Internasional Sejarah dan Statistik Sepak Bola. Ya, kita awali informasi Sido Today hari ini pemirsa dari Trenggalek yang mana 6 warga masih dilaporkan hilang pasca tanah longsor terjadi. Ya, pemirsa, ratusan personel SAR gabungan di lokasi mengalami kendala mencari para korban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk 10.2 Depok Pelas Bawang telah terjadi longsor berat
4 unit 4. Tanah longsor terjadi di kawasan Depok, Trenggalek, Jawa Timur pada Senin sore. Longsor yang di titik 3 sangat. Akibat longsor, 10 rumah tercatat tertimbun tanah dan dilaporkan 6 orang hilang. Pada hari pertama proses pencarian, petugas SAR gabungan masih mencari korban secara manual dengan alat bantu sederhana. Beberapa material longsor dan lumpur juga akan disemprot menggunakan alkon untuk mempermudah pencarian. Pada tahap pertama operasi pencarian orang hilang dalam peristiwa ini, ratusan personil SAR gabungan dikerahkan. Lebih tadi dihitung ada 135 personil yang diterjunkan pada pagi hari ini untuk membantu proses pencarian terhadap 6 orang yang diduga masih hilang karena terjadi longsor di Desa Depok, Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek. Nah, terus untuk personil nanti akan kendala yang utama adalah kita masih terkendala akses. Jadi masih akses yang bisa kita lakukan adalah hanya jalan kaki dan itu memakan waktu yang cukup jauh. Untuk penghuninya belum diketahui untuk keselamatannya. Selain bencana tanah longsor, wilayah Trenggalek dan Gandusari juga mengalami bencana banjir. Intensitas hujan yang cukup tinggi menjadi salah satu penyebab terjadinya bencana longsor dan banjir. Dari Trenggalek, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, iNews melaporkan. Evakuasi korban banjir di Desa Mojo Rembun, Kecamatan Kradenan, Blora, Jawa Tengah berlangsung dramatis. Mohon izin melaporkan evakuasi balita dan Pemirsa, bayi. tim gabungan mengevakuasi seorang ibu dan balitanya menggunakan perahu karet. Banjir parah terjadi di Desa Sumber dan Mojo Rembun dengan ketinggian air mencapai 1 meter. TRC BPBD Kabupaten Banjir terjadi akibat meluapnya Sungai Wulung, namun saat ini sudah mulai surut. Pemirsa, sudah 5 tahun lamanya warga korban banjir bandang dan longsor di Lebak, Banten tinggal di bangunan rumah plastik terpal. Ya, penderitaan warga diperparah dengan sulitnya air bersih. Setelah 5 tahun sejak banjir bandang dan longsor menerjang, ratusan warga masih menempati hunian di Kampung Cigobang, Desa Banjarsari, Kecamatan Lebak Gadong, Kabupaten Lebak, Banten. Janji relokasi hingga saat ini tak kunjung terrealisasi. Mereka terpaksa tinggal di rumah sederhana yang berdinding dan beratapkan terpal. Tidak hanya itu, warga juga kesulitan air bersih dan akses sekolah. Warga juga mengaku tak kunjung menerima uang sebesar Rp500.000 per kepala setiap bulannya yang dijanjikan pemerintah Lebak. Di sini udah berapa lama, Pak? Udah 5 tahun. Ini 5 tahun lebih lah. Nah, terus ini Bapak boleh jelaskan Pak, ini dindingnya terbuat dari apa nih, Pak? Dari terpal. Terpal. Terus yang dinding juga dari terpal. Dari awal seperti ini? Dari awal. Pak, ini kalau misalnya siang hari ini panas kan sih, Pak? Oh, panas. Yang suka pada nangis kepanasan. Sementara itu, menurut anggota DPRD Provinsi Banten, pihaknya tidak mendengarkan adanya pembahasan terkait hunian layak bagi korban banjir bandang. Ia mengaku mengetahui persoalan ini setelah viral di media sosial. Nggak pernah mendengar adanya pembahasan tentang ini. Ya, nggak tahu komisi lain. Saya komisi 2 ya. Tapi rasanya kalau ada ini, informasi pasti ada lah. Saya pun tahu ini dari TikTok kan. Gitu. Jika persoalan hunian masih tidak terrealisasi, banyak warga yang ingin pindah dan menjadi warga Jawa Barat. Karena di sana korban bencana mendapatkan rumah yang layak. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, gudang penyimpanan limbah batu bara di kawasan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat ambruk, 1 orang meninggal dunia. Insiden naas menimpa 2 pekerja yang hendak merenovasi gudang penyimpanan limbah batu bara di kawasan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Proses tim rescue mengevakuasi kedua korban berjalan dramatis. Kondisi korban yang tertimbun material limbah batu bara usai gudang penyimpanan batu bara ambruk.
satu pekerja tewas, Yuki Sutisna. Posisinya tepat tertimpa besi konstruksi besar dan seluruh tubuhnya tertimbun limbah. Sementara, seorang pekerja lain, Yadi Mulyadi, yang selamat alami luka berat hingga patah tulang dengan besi tertancap bagian pinggul segera dilarikan ke rumah sakit guna penanganan medis. Beratnya besi menyulitkan proses evakuasi tim SAR yang berlangsung 3 jam. Timpa tepat tertimpa besi dan juga limbah batu bara, sehingga proses evakuasinya lumayan membutuhkan waktu yang lama. Saat ini, korban selamat sudah dilarikan ke Rumah Sakit Hasan Sadikin, Kota Bandung, dan tengah mendapatkan perawatan intensif. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Polisi menyamar menjadi preman untuk menangkap preman. Ya, dari ratusan orang yang ditangkap pemirsa, sebagian telah diproses secara pidana. Seorang juru parkir di sebuah kafe di kawasan Kemayoran, Jakarta mengamuk saat akan ditangkap oleh polisi yang menyamar. Preman lain yang melihat rekannya ditangkap kemudian menyerang petugas dan terjadi baku hantam antara petugas dengan preman. Ini jagoannya ini nih. Dalam operasi ini, polisi menangkap 4 orang. 2 diantaranya mendapat tindakan tegas terukur di area parkir. Sementara 2 lainnya ditangkap saat akan bersembunyi di toilet kafe. Operasi ini dilakukan guna menindaklanjuti laporan masyarakat terkait premanisme berkedok juru parkir. Preman berkedok juru parkir ini terancam 9 tahun penjara. Sementara itu, Polres Metro Jakarta Timur telah menangkap 157 orang preman dari sejumlah titik. Ratusan orang ini diamankan dari hasil operasi Berantas Jaya 2025 yang dilakukan dalam kurun waktu 11 hari terakhir. Dari 157 orang, 20 diantaranya ditahan dan proses hukum lantaran terbukti melakukan tindak pidana, sedangkan 137 orang lainnya dibina lantaran tidak ditemukan adanya unsur pidana. Polisi juga menyita barang bukti berupa senjata tajam, peralatan juru parkir, dan sejumlah uang tunai. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria mengamuk dan merusak barang di toko perabotan di kawasan Laut Dendang, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Ya, sementara di Asahan, seorang juru parkir liar diamuk pedagang kaki lima karena memaki pelanggan saat membeli dagangan. Dia bilang sama bosnya, dilaganya, kemarin aku ditunggu di sini. Mau bilang sama bosnya, Kenapa itu? Dia panggilnya, telepon bosnya ya. Mau bilang sama bosnya, telepon bosnya. Inilah rekaman CCTV yang sempat viral di media sosial. Pelaku yang secara tiba-tiba datang dan melontarkan kata-kata kasar ke pekerja toko. Bahkan pelaku sempat mengajak-ngajak barang yang ada di meja kasir sambil meminta pekerja toko menghubungi pemilik toko. Aksi pelaku berakhir usai ditenangkan seorang yang datang dari luar toko dan kemudian pelaku pergi meninggalkan toko. Saat hendak pergi, dengan menggunakan sepeda motornya pelaku sempat menendang tumpukan barang hingga mengalami kerusakan. Petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan kepada pelaku yang diduga sengaja dilakukannya untuk menakut-nakuti pemilik toko hingga kemudian pemilik toko memberikan apa yang diinginkannya. Yang kita amankan yang melakukan aksinya ini, ya setelah kita tes urinnya, ternyata mengandung positif narkotika. Jadi ini juga tidak terlepas kaitannya dari indikasi penyalahgunaan narkotika sehingga melakukan segala cara hanya untuk mendapatkan kepuasan sendiri tanpa menghormati hak-hak orang lain. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman hingga 7 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Seorang juru parkir liar dilempar kursi oleh pedagang kaki lima di kawasan Jalan Cokro Aminoto, Asahan, Sumatera Utara. Pedagang kesal terhadap juru parkir karena meminta uang parkir secara paksa.
Tengok kau, biar tengok kau. Banyak yang lapor sama aku ya. Keributan berlanjut saat juru parkir dan pedagang dibawa ke kantor polisi. Dalam video yang beredar, juru parkir ini disebut memaki orang ketika tidak diberi uang. Haris minta tambah lagi. Setelah minta tambah lagi, kemudian Pak Haris menyetujui dan kemudian minta tambah lagi. Karena disitulah kemudian jengkel Pak Leo, Pak Aryo, jadinya terjadilah keributan tadi pagi. Kemudian setelah dipertemukan, juru parkir dan pedagang akhirnya berdamai. Juru parkir sepakat tidak akan mengulangi perbuatan yang sama. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Pemirsa, pengemudi ojek online dari berbagai komoditas menggelar demo di sejumlah titik di Jakarta. Ya, salah satunya di kawasan Patung Kuda Jalan Merdeka Selatan, Jakarta. Pemirsa, dalam aksinya, para pengemudi ojek online menyuarakan 5 tuntutan. Ribuan pengemudi ojek online menggelar unjuk rasa besar-besaran secara serentak dan mematikan aplikasi. Unjuk rasa ini menyasar sejumlah lokasi strategis di Jakarta, diantaranya kawasan Patung Kuda, Kementerian Perhubungan, DPR RI, serta kantor-kantor perusahaan aplikasi. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap aplikator yang dituding melanggar regulasi dan tidak menganggap pengemudi sebagai bagian dari ekosistem transportasi digital nasional. Unjuk rasa ini menagih ketegasan pemerintah selaku regulator untuk bertindak atas pelanggaran regulasi yang dilakukan sejak 2022. Kementerian Perhubungan itu buat peraturan PM12 tahun 2019. Nah, yang kita tuntut apa? Ayo dong jalanin menterinya. Nah, selama ini kan ada pembiaran, adanya yang tadi disebutin bahwa ada Aceng, ada layanan slot, Grab Hemat dan yang lain. Itu kan jelas-jelas melanggar. Maka dari itu ayo kami bersama teman-teman menyuarakan bahwa ayo Kementerian Perhubungan ini dia punya barang namanya PM12. Ayo tolong itu ditindak atau dilaksanakan dengan baik. Ketemu siapa sih hari? Ya gini mintanya menteri. Karena beliau yang bertanggung jawab gitu loh. Kalau memang ini pun tidak ditepati, kami akan kemah di Kementerian Perhubungan. Kedepannya kami akan bikin bangun perkemahan di Kementerian Perhubungan sampai tuntutan kami di. Berarti sejauh ini memang belum ada audiensi ya Bu ya? Audiensi memang belum ada, karena selama ini bersurat pun ke Kementerian Perhubungan, akhirnya juga enggak. 5 tuntutan yang disampaikan adalah: pertama, Presiden Republik Indonesia dan Menteri Perhubungan memberikan sanksi tegas kepada perusahaan aplikasi pelanggar regulasi. Kedua, DPR RI Komisi 5 menggelar RDP gabungan Kemenhub, asosiasi dan aplikator. Ketiga, potongan aplikasi hanya 10%. Keempat, revisi tarif penumpang untuk hapus argo goceng, slot hemat, prioritas, dan lain-lain. Dan yang kelima, menetapkan tarif layanan makanan dan kiriman barang melibatkan asosiasi, regulator, aplikator, dan YLKI. Dari Jakarta, Hadisti Arifa, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Pemirsa, tidak hanya di Jakarta, pengemudi ojek online di berbagai daerah lain juga menggelar aksi serupa. Ya, namun dengan tuntutan yang sama, pemirsa. Puluhan pengemudi ojek online yang tergabung dalam kelompok Serikat Pengemudi Transportasi Ojol atau SEPETA berkumpul di Jalan Sudirman, Tangerang, Banten. Mereka berkonvoi dari Tangerang menuju gedung Kementerian Perhubungan. Massa menuntut penetapan batas potongan tarif oleh aplikator sebesar 10%. Sementara itu di Purwakarta, Jawa Barat, ribuan pengemudi ojol menuju kantor pemerintah Kabupaten Purwakarta untuk menuntut adanya kejelasan hukum serta payung hukum yang melindungi profesi mereka sebagai pengemudi ojol dan tarif yang layak kepada pemerintah. Para pengunjuk rasa mengancam jika tuntutannya tidak dikabulkan oleh pemerintah akan kembali berunjuk rasa dengan massa yang lebih besar. Tak hanya di Purwakarta dan Tangerang, aksi unjuk rasa juga dilakukan ribuan pengemudi ojek online se-Surabaya, Jawa Timur. Para pengemudi ojol memusatkan aksi unjuk rasa di depan kantor Dinas Perhubungan Jawa Timur, Gedung Negara Gerahandi, dan kantor aplikator. Para pengemudi ojek online menuntut diturunkannya potongan aplikasi menjadi 10% dari sebelumnya sebesar 20%. Massa juga meminta pemerintah segera menerbitkan Undang-Undang Transportasi Online.
Dari Tangerang, Banten, Purwakarta, Jawa Barat, dan Surabaya, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Menanggapi tuntutan para pengemudi, pihak aplikator transportasi online mengaku penetapan potongan komisi sebesar 20% diberikan sepenuhnya untuk promo pelanggan. Yang dalam jangka panjang, pemirsa juga bertujuan menjaga loyalitas pelanggan. Aksi mogok massal pengemudi ojek online dipusatkan di Patung Kuda serta gedung DPR MPR Jakarta. Mereka menyuarakan sejumlah tuntutan, diantaranya menolak biaya pemotongan aplikasi lebih dari 10%. Para pengemudi ojek online mengancam akan mematikan layanan aplikasi selama aksi unjuk rasa. Untuk mengamankan jalannya aksi unjuk rasa, petugas kepolisian melakukan pengamanan di sejumlah titik. Sementara para pengemudi ojol yang tidak ikut dalam unjuk rasa maupun tetap beroperasi diimbau tidak mendekati lokasi unjuk rasa. Sementara itu, aplikator online mengaku penetapan potongan komisi sebesar 20% diberikan sepenuhnya untuk promo pelanggan dan investasi pelanggan demi menjaga level yang diterima oleh mitra pengemudi. Jika potongan komisi dari 20 menjadi 10% dilakukan, aplikator online menilai justru bisa menurunkan pendapatan mitra pengemudi. Kalau misalnya ini dari 20 potong 10, mungkin seakan-akan terlihatnya pendapatan per transaksi begitu ya Pak ya, pendapatan per transaksi setiap daripada mitra driver mungkin naik di transaksinya. Tapi kalau pengalinya jumlah transaksi yang didapatkan itu berkurang, itu kan yang kami takutkan dan berdasarkan berkali-kali kita mencoba ini, itu pengalinya akan berkurang lebih curam dibandingkan kenaikan pendapatan per transaksi. Sehingga akibatnya adalah pendapatan akhir daripada driver itu take home pay gitu ya istilahnya, take home income-nya itu bisa lebih berkurang. Pemirsa, dari pihak pemerintah, Menteri Perhubungan Dodi Purwaganti berharap para pengemudi ojek online dan juga pihak aplikator agar bisa duduk bersama mencari solusi sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Yang kami tidak bisa mencegah pihak yang akan melakukan menyampaikan aspirasi. Saya tidak ingin menyampaikan sebagai itu, tapi ini aspirasi. Silakan saja menyampaikan aspirasi. Tapi saya tentunya berharap bahwa apabila mereka adalah para mitra, sebaiknya aspirasi itu disampaikan langsung kepada para aplikator. Karena di sinilah tempat mereka berinteraksi. Sebaiknya itu disampaikan kepada aplikator, dan kami sudah dengar tadi, tentunya dan para aplikator tadi sudah menjawab apabila memang kurang puas. Kembali tadi saya sampaikan bahwa kita memang harus duduk lagi, harus duduk bicara dengan semua pihak, semua ekosistem stakeholder yang terkait dalam ekosistem ini, sehingga kita mencari mana yang terbaik untuk menjawab permasalahan atau hal-hal yang diangkat oleh para mitra. Pemerintah Indonesia menjalin kerjasama di bidang kesehatan dengan Thailand. Informasi lengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Sino Today.